Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Awaludin. Saya dari kelas MJ 105, Program Studi Manajemen S1. Saya di sini akan mempresentasikan pengantar akuntansi sesuai dengan tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024. Baik, yang pertama di sini ada soal perusahaan Lemai merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Terlampir di sini. Nah, ini diminta berdasarkan transaksi di atas, buatlah jurnal umum, buku besar, dan rahasia saldo. Langsung saja kita ke jurnal umum. Baik, di sini sesuai dengan transaksi yang pertama, kita lihat ulang. Di sini ada 1 September modal awal sebesar 300.347.700.000. Dan di sini di jurnal penyesuaian, jurnal umum, maaf, tanggal 1 September karena ada modal awal 347.700.000, itu maka masuk ke kas yaitu debit dan di kredit ada modal. Kemudian di tanggal 1 juga di jurnal umum ada sewa ruangan sebesar 15 juta dibayar cash. Maka dari itu sewa ruangan masuk ke debit dan cashnya masuk ke kredit. Kemudian pada tanggal 5 September di jurnal umum ada transaksi apa dari apa maaf pada tanggal 5 September di ada transaksi yaitu memberi perlengkapan seharga 10.500.000 secara kredit. Nah, makanya perlengkapan masuknya ke debit, kemudian ada utang. Utang ini masuk ke kredit. Karena ketika utang bertambah, perlengkapan itu termasuk dalam aset. Aset ketika bertambah, maka dia ada di debit. Sedangkan utang ketika bertambah, maka dia akan di kredit. Sebentar, saya akan melihat terlebih dahulu untuk soalnya, agar lebih mudah kita lihat. Hmm, tugas. Oke, setelah itu pada tanggal 6 September, membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Nah, tanggal 6 September ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini peralatan. Tanggal 6 September peralatan masuk ke debit 26 juta. Kenapa ke debit? Karena membeli peralatan. Peralatan termasuk ke dalam akun aset. Aset jika bertambah di debit. Kemudian dibeli secara cash seharga 26 juta. Maka dari itu kasnya ini dikredit karena dibelinya secara cash. Kasnya berkurang. Maaf, kasnya berkurang. Cash setelahnya tanggal 6 September menerima jasa penerjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Nah, ketika tanggal 6, tanggal 11, oh iya tanggal 6 lagi, perusahaan melakukan pendapatan jasa, maka bertambah jasanya otomatis karena belum dibayar, makanya masuk ke akun piutang. Piutang ini jika bertambah masuk ke debit, jika berkurang ke kredit. Pendapatan jasa ini bertambah di kredit dan berkurang di debit karena pendapatan jasa ini termasuk ke dalam ekuitas. Selanjutnya piutang jasa. Tanggal 11 September. 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Sama seperti sebelumnya, piutang jasa masuk ke debit karena bertambah. Kemudian pendapatan juga bertambah karena pendapatan itu ekuitas. Maka jika bertambah masuknya ke kredit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sama tanggal 11 ini menerima pelunasan jasa terjemah yang tanggal 6 tadi
sebelumnya kan sudah masuk ke piutang. Nah, karena dia dibayar, maka yang masuk ke sekarang kas. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah otomatis di debit. Kemudian ini piutang masuk ke kredit karena piutangnya sudah berkurang. Selanjutnya tanggal 15 menerima pendapatan terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Nah, ini karena tanggal 15 ini ada pendapatan jasa secara tunai. Kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Kas ini di akun aset bertambah di debit, pendapatan jasa juga bertambah karena ekuitas bertambah di kredit. Kemudian tanggal 18 menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Yang tadi kan ada piutang ya. Yang tadi sebelumnya ada piutang. Dibayarlah tanggal 18. Kasnya bertambah. Kas bertambah di debit. Piutang. Piutang jasanya berkurang. Piutang berkurang di kredit. Selanjutnya tanggal 19 mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi Mr. Lin mengambil sebesar 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi ini masuk ke Prive. Prive ini jika bertambah dia di debit, jika berkurang di kredit. Dan yang berkurangnya ini lawannya atau pasangannya dengan kas, karena yang diambil secara cash, yaitu 7.500.000, otomatis cashnya berkurang. Cashnya berkurang, masuk ke kredit. Selanjutnya ada tanggal 20 September melunasi hutang kepada CV Pisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Yang tadi kita punya utang, makanya utangnya ini tanggal 20 September melunasi hutang ya. Utangnya ini kan masuknya ke akun ekuitas. Sorry, akun liabilitas ya. Liabilitas ini jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Karena utang liabilitas dan ini dibayar, maka utangnya berkurang. Kalau berkurang masuk ke debit. Kemudian kasnya juga berkurang. Kalau kas berkurang masuk ke kredit. Tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Tanggal 25. Oke, tanggal 25 September menerima pendapatan memba- maaf, yang tadi udah ya tanggal 23, sekarang tanggal 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Beban gaji, masuknya ke beban gaji. Gaji itu masuk ke beban. Beban ini ekuitas. Ekuitas jika bertambah itu di kredit. Tapi karena ini beban, meskipun ekuitas, tapi kalau beban bertambah itu di debit. Yang berkurangnya apa? Yang berkurangnya kas. Kas kalau berkurang di kredit. Selanjutnya, tanggal 29 membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850. Ini juga beban. Bebannya bertambah, maka masuk ke debit. Kemudian kas. Kasnya juga berkurang. Berkurang masuknya ke kredit. Selanjutnya yang terakhir tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Nah, biaya telepon ini masih sama seperti beban. Masuknya ini kita bisa lihat di ref nomor referensinya depannya 5 tuh beban. 525.000 itu masuknya ke debit karena ini termasuk beban. Beban kalau bertambah di debit. Kemudian yang berkurang apa? Yang berkurang kas. Karena membayar kas. Dan berikut adalah total dari jurnal. 580 juta. 75.000. Selanjutnya ini adalah buku besar. Buku besar dari perusahaan Lemain. Kasnya total di debit ada 380 juta 825.000. Yang terlampir berikut ada debit, ada kreditnya sesuai dengan urutan tanggalnya masing-masing. Karena total debitnya 447.700.000, sedangkan kreditnya 66.875.000, maka kita kurangin dan hasilnya atau selisihnya yaitu 380.825.000 ada di debit. Berarti kita nanti di
neraca saldo 380 juta ini akan dimasukkan di debit. Kemudian ada modal, modal juga di sini kredit, ada di kredit karena tadi di awal ya kita modalnya bertambah, masuknya di kredit. Kemudian perlengkapan ada di debit 10.500.000, ada utang, utangnya tanggal 5 September, utangnya ada 10 juta, dan kemudian di debit tanggal 20 September kita bayar utang itu 10.500.000. Peralatan, kemudian ada peralatan, membeli peralatan seperti ada di jurnal, ya ini 26.500.000. Selanjutnya, maaf. Nah, ini buku besar yang selanjutnya. Sewa ruangan ada debit 15 juta, piutang usaha ini debit dan kreditnya balance, jadi nominalnya jadi 0 sama. Kemudian pendapatan jasa setelah di total, totalnya ada 100 juta. Kemudian maaf, pendapatan jasa ada 100 juta di kredit. Prive di debit 7.500.000, gaji karyawan 4 juta, kemudian biaya air dan listrik 2.850.000. Kemudian ada biaya telepon 525.000 di debit. Selanjutnya ini perusahaan Lemain, neraca saldo per periode September 2021. Kita lihat nomor akunnya 111 atau 111. Ini kalau satu, jadi diurutkan kan. Semua diurutkan seperti ini karena yang paling cepat perputarannya. Maka nomor akun ini yang paling atas itu paling cepat perputarannya. Akun kas ada di debit 380.525.000. Kemudian peralatan nomor akunnya 112, peralatan kantor di debit 26.500.000. Kemudian nomor akun 113 yaitu piutang usaha dan 0. Terus kemudian ada 121 nomor akunnya. Nama akunnya perlengkapan kantor senilai 10.500.000 di debit. Nomor akun selanjutnya 211 utang usaha. Utang usaha ini menempati nomor 2 karena juga yang termasuk perputarannya cepat. Di debit 0, modal 311, ada di kredit 347.700.000, kemudian ada Prive 7.500.000 di debit. Pendapatan usaha nomor akunnya 411 atau 411 di kredit 100 juta, beban sewa 15 juta. Beban gaji ini beban nomor akunnya yang awalnya itu 5. Kalau misalnya beban awalnya pasti 5. Beban sewa 15 juta di debit, beban listrik juga 4 juta di debit, beban listrik, beban gaji 4 juta di debit, beban listrik 2.850.000 di debit, beban telepon 525.000 di debit. Total dari neraca saldo udah balance ya. Kalau balance berarti sudah benar, insya Allah. Totalnya 447.700.000. Selanjutnya, penyesuaian. Di soal sebelumnya, kita lihat kembali di sini. Soal sebelumnya terdapat penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. Peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Maka peralatan kantor yang terpakai 24 juta ini masuk ke beban. Beban peralatan kantor. Beban kalau bertambah tadi di debit. Meskipun beban itu adalah ekuitas, tapi kalau bertambah beban itu di debit. Maka di debit ini 24 juta. Kemudian yang di kreditnya apa? Yang di kreditnya itu peralatan kantor. Karena peralatan kantornya sudah terpakai. Selanjutnya ada ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nah, kan tadi 24 juta, ini penyusutan peralatannya 10%. Jadi ada 2.400.000. Akumulasi penyusutannya 2.400.000. Beban. Ini beban penyusutan masuk ke debit 2.400.000. Kemudian akumulasi penyusutan masuk ke kredit 2.400.000 juga. Selanjutnya ada membeli perlengkapan seharga 10.500.000.
tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Nah, ini kita tulis perlengkapan selisihnya. Selisihnya kan dari 10.500.000 dengan 1.500.000. Selisihnya ada 9 juta. Nah, 9 juta ini nama akun kita masukkan di nama akun di apa namanya? Di debitnya ini perlengkapan kantor. Perlengkapan kantornya bertambah, bertambahnya di debit. Kemudian kasnya berkurang. Kasnya berkurang senilai 9 juta. Oke, selanjutnya ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Beban telepon kita masuk ke debit karena beban bertambah. Beban bertambah di debit. Kemudian utang-utangnya bertambah, utang di kredit. Oke, ini jurnal penyesuaiannya sudah selesai. Total jurnal penyesuaiannya 35.900.000 udah balance. Selanjutnya, nah ini ada neraca saldo awal, penyesuaian, dan neraca penyesuaian. Kita bahas satu-satu. Maaf, sebentar. Nah, kita bahas satu-satu dari akun teratas dulu. Di kas neraca saldo awal tadinya 380.825.000. Nah, ketika di penyesuaian itu ada sebelumnya ya di neraca saldo awal itu ada di debit 380.825.000 itu di debit. Ketika penyesuaian ternyata ada di kredit 9 juta. Maka ketika di neraca penyesuaiannya disesuaikan debitnya debitnya dikurangin oleh kredit, akhirnya menyatakan di debit ada 371.825.000. Selanjutnya ada peralatan kantor. Peralatan kantor sebesar 26.500.000 di debit. Nah, ketika di penyesuaian karena sudah terpakai ya 24 juta, betul? Dipakai 24 juta. Maka di kredit, maka kita kurangi debit itu dikurangin oleh kredit di penyesuaian. Hasilnya 2.500.000 di debit di neraca penyesuaiannya. Kemudian piutang usaha tidak ada perubahan. Selanjutnya ada perlengkapan kantor. Ini perubahan di perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini 10.500.000. Perlengkapan kantor 10.500.000 di debit. Kemudian di penyesuaian ada juga 9 juta perlengkapan kantor. Selanjutnya, jadi di penyesuaiannya tinggal ditambahkan saja 10.500.000 tambah 9 juta. 9 juta. Jadi 19.500.000. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha ini nol ya. Utang usaha nol, nggak ada perubahan. Selanjutnya ada modal. Modal ini juga nggak ada perubahan dari saldo awal. Dari saldo awal ada 347.700.000. Neraca penyesuaiannya tidak ada perubahan. Ini yang ada price juga tidak ada perubahan, 7.500.000 di debit. Pendapatan usaha tidak ada perubahan di kredit. Beban sewa tidak ada perubahan di debit 15 juta. Beban gaji 4 juta di debit. Kemudian beban listrik 2.850.000 di debit. Selanjutnya beban telepon 525 juta. Ini ada perubahan. Nah, di debit, sebelumnya di debit ada 225 juta. Nah, setelah itu di debit penyesuaian ada lagi 500.000. Maaf, 525.000 dengan 500.000 menjadi 1.025.000. Nah, selanjutnya karena di jurnal penyesuaian sebelumnya tadi ada 24 juta. 24 juta ini beban peralatan kantor pasangannya dengan peralatan kantor 24 juta sama-sama 24 juta. Karena sebelum di neraca sebelumnya tidak ada akun beban peralatan kantor, maka kita buat lagi di bawah kolom khusus beban peralatan kantor di debit 24 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan sebelumnya juga belum ada akunnya, kita buat lagi akunnya penyusutan peralatan senilai 2.400.000 di debit pasangannya dengan nanti akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan juga sebelumnya belum ada di debit, belum ada di neraca saldo sebelumnya, makanya kita buat lagi, buat baru masuk di kredit sebagai pasangan dengan beban penyusutan peralatan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada utang telepon.
Utang telepon ini pasangannya dengan beban telepon. Beban teleponnya akan masuk ke debit, kreditnya utang telepon. Utang telepon sebelumnya belum ada akunnya. Karena utang telepon ini sebelumnya belum ada akunnya, kita buat akun baru, masuk ke kredit, masuklah ke jurnal, jurnal penyesuaian. Dan dari sekian jurnal yang ada, setelah dimasukkan ke jurnal penyesuaian dan disatukan, maka setelah kita hitung nominalnya 450 juta 600 ribu, dua-duanya sudah beres. Oke, kesimpulannya, neraca penyesuaiannya dengan nominal sekian, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada eh, apa namanya rumus dari akuntansi itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi ketika semua sudah balance, berarti sudah balance, sudah benar. Eh, dan rumusnya juga aset itu ketika bertambah itu ada di debit dan ketika berkurang ada di kredit. Dan adapun untuk ekuitas, ekuitas ini ketika bertambah dia ada di kredit dan ketika berkurang ada di debit kecuali dividen dan juga beban usaha. Ya, beban. Beban itu beban dan dividen ketika bertambah itu di debit dan berkurang di kredit. Selanjutnya liabilitas. Liabilitas itu jika bertambah. Jika liabilitas bertambah, dia akan dikredit. Dan jika liabilitasnya berkurang, dia akan dikredit. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.